Dalam hubungan masyarakat, kita mengenal ada dua publik, yaitu publik internal dan eksternal. Nah, pembahasan mengenai hubungan internal dan eksternal itu menjadi sangat krusial dalam praktik kehumasan agar dapat menjalankan fungsi manajemen dengan tujuan membentuk dan memelihara hubungan yang setara dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya seorang humas bisa melaksanakan fungsinya dalam memanage publik? Saya Dwi Pangastuti Marhaini, pengajar Prodi Ilmu Komunikasi FINSI Unsud. Untuk selanjutnya, terkait dengan materi tersebut akan disampaikan oleh Kilau Riksaning Ayu. Saya, Kilau Riksaning Ayu, akan menyampaikan materi terkait dengan perencanaan hubungan masyarakat. Tentu dalam membangun hubungan dengan publik, baik secara internal dan eksternal, diperlukan perencanaan strategis yang baik. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan mengetahui untuk langkah-langkah dalam perencanaan hubungan masyarakat. Kerangka pemikiran seperti yang dijelaskan oleh Catlett, Center, dan Broom memberikan langkah-langkah penting dalam perencanaan kegiatan kehumasan dalam menjalin hubungan internal dan eksternal. Pada langkah pertama atau define the problem, di tahap inilah kita akan melihat sebuah kepekaan dari humas, dan disinilah kita akan mendengarkan dan menemukan fakta yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan atau organisasi. Tahap ini juga diperlukan ataupun dinamakan dengan tahapan analisis situasi. Langkah kedua yang tidak kalah penting yaitu adalah perencanaan dan pemrograman. Setelah kita menemukan data dan permasalahan dari perusahaan atau organisasi, kita memerlukan strategi dan cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Strategi yang dibuat haruslah tepat. Perumusan perencanaan yang tepat sangat ditentukan dengan merumuskan tujuan, merumuskan target audiens, publik, hingga menyusun taktik hingga perencanaan anggaran. Kemudian, setelah humas selesai merumuskan strategi, ada yang dinamakan dengan implementasi. Implementasi adalah langkah ketiga, di mana ini menjadi sangat krusial dalam manajemen public relation. Di tahap implementasi, perencanaan strategi perlu disusun dengan baik. Dengan eksekusi ataupun implementasi dari sebuah program, public relation membingkai pesan yang ingin disampaikan, sehingga tentunya pesan tersebut menjadi mudah untuk diterima oleh target audiens atau publik internal dan eksternal. Tentunya implementasi dan strategi yang baik akan membuat program dapat diterima dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh organisasi ataupun perusahaan. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah evaluasi program. Proses manajemen PR tidak hanya berhenti sampai perencanaan strategi dan implementasi program. Tentunya seorang humas harus melakukan evaluasi. Di evaluasi inilah kita akan mengukur bagaimana keberhasilan program yang telah direncanakan. Tentu sangat penting bagi perusahaan untuk responsif dengan apa yang dikatakan oleh publiknya. Dengan melakukan evaluasi, tentunya yang menjadi perbaikan dan menjadi masukan bagi perusahaan dalam merancang sebuah perencanaan PR yang efektif. Demikian materi yang sudah disampaikan. Dengan memahami perencanaan kegiatan kehumasan, diharapkan kalian bisa menjelaskan proses yang berlangsung dalam hubungan internal dan eksternal pada suatu lembaga. Kemudian juga dapat mempersiapkan kegiatan hubungan internal dan eksternal pada suatu lembaga sesuai dengan standar SKKNI Kehumasan. Terima kasih. Salam komunikasi.